Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan nama saya Triganda Haryawendri dengan NIM 19059113. Saya akan menjadi moderator perwakilan dari kelompok 8 yang akan mempresentasikan tentang knowledge management atau manajemen pengetahuan. Kami dari kelompok 8 yang beranggotakan Afika Rahayu dengan NIM 19059124, Anggia Gusmita dengan NIM 19059130. Dan saya sendiri Triganda Haryawendri dengan NIM 19059113. Baik, untuk pemateri pertama yang akan dibacakan oleh Afika Rahayu. Kepada Afika Rahayu dipersilahkan. Baiklah, selanjutnya saya akan mempresentasikan materi tentang manajemen pengetahuan dalam organisasi. Knowledge management adalah suatu pengorganisasian pengetahuan yang dimiliki oleh individu dalam sebuah organisasi. Dengan knowledge management, suatu pengetahuan yang dimiliki individu akan dapat menjadi pengetahuan organisasi sehingga bermanfaat bagi organisasi, terutama dalam hal meningkatkan daya saing bisnis organisasi. Knowledge dibagi dalam dua jenis. Yang pertama tacit knowledge dan explicit knowledge. Tacit knowledge merupakan knowledge yang diam dan dalam benak manusia yang berbentuk intuisi, judgment, skill, values, dan belief yang sangat sulit diformulasikan dan di-share dengan orang lain. Sedangkan explicit knowledge adalah knowledge yang dapat atau sudah terkodifikasi dalam bentuk dokumen atau bentuk lainnya sehingga dapat dengan mudah ditransfer dan didistribusikan dengan menggunakan berbagai macam media. Kedua jenis knowledge ini yang mana diajukan oleh Nokana dan Terauchi dikonversi menjadi 4 proses konveksi untuk menghasilkan pengetahuan baru. Yang pertama socialization atau sosialisasi, yang mana dalam tahap ini pengetahuan tacit individu dibagi menjadi pengalaman bersama dalam interaksi sehari-hari dan membuat pengetahuan tacit yang baru. Yang selanjutnya externalization atau eksternalisasi, yang mana proses untuk mengartikulasi tacit knowledge menjadi explicit knowledge. Yang selanjutnya kombinasi atau combination merupakan pengombinasian antara explicit knowledge yang dipunyai oleh individu yang berbeda kemudian disusun dalam sistem knowledge management. Internalisasi atau internalization adalah proses peningkatan knowledge sumber daya manusia di mana semua dokumen, data, dan informasi yang telah tersimpan melalui database organisasi dapat dibaca dan dimanfaatkan oleh semua orang, dan untuk mengakses knowledge tersebut dapat dilakukan melalui media intranet atau internet. Baik, untuk materi selanjutnya akan saya presentasikan, yakni sistem kerja pengetahuan. Ada dua sistem kerja pengetahuan, yakni sistem kerja pengetahuan terstruktur dan sistem pengetahuan semi terstruktur. Sistem pengetahuan terstruktur yaitu untuk mengatur pengetahuan terstruktur dalam bentuk teks terstruktur dan laporan atau presentasi atau dokumen formal di memori komputer agar dapat diakses oleh seluruh perusahaan. Yang kedua, sistem pengetahuan semi terstruktur, yaitu seluruh informasi digital dalam satu perusahaan yang tidak terdapat dalam dokumen atau laporan formal. Diperkirakan hampir 80% isi bisnis suatu organisasi bersifat semi terstruktur. Informasi dalam arsip, pesan, memo, email, brosur, atau media lainnya dibuat dalam format berbeda-beda dan disimpan di banyak tempat. Selanjutnya, sistem kerja pengetahuan. Pusat penyimpanan pengetahuan adalah kumpulan pengetahuan internal dan eksternal yang berbeda dalam satu lokasi. Untuk efisiensi pengelolaan dan penggunaan pusat penyimpanan pengetahuan memberikan akses melalui portal perusahaan dan teknologi mesin pencari atau search engine. Baik, untuk materi selanjutnya akan dibacakan oleh Saudari Anggia Gusmita. Kepada Saudari Anggia dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggia Gusmita, NIM 19059130. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi terkait teknik-teknik kecerdasan. Di antaranya yaitu yang pertama sistem pakar. Sistem pakar membuat model pengetahuan manusia menjadi serangkaian aturan yang secara kolektif disebut basis pengetahuan. Strategi yang digunakan untuk melaksanakan pencarian dalam basis pengetahuan disebut mesin inferensi, di mana dua strategi yang umumnya digunakan adalah pengenalan maju dan mundur. Yang kedua, kecerdasan organisasional. Pengenalan berbasis kasus tugas utama sistem pakar adalah menangkap pengetahuan tersirat dari seorang pakar.
pengetahuan organisasional yang ditangkap dan disimpan dengan menggunakan penilaian basis kasus atau CBR. Sistem ahli bekerja dengan menerapkan serangkaian aturan if then else yang diambil dari pakar. Sebaliknya, CBR mempresentasikan pengetahuan sebagai sederetan kasus, dan pengetahuan itu terus berkembang dan diperbaiki oleh pengguna. Ya, kemudian selanjutnya sistem logika fuzi. Logika fuzi adalah teknologi berbasis aturan yang dapat mempresentasikan ketidakpresisian seperti yang telah disebutkan, dengan menciptakan aturan yang menggunakan nilai subjektif atau nilai yang mendekati. Logika fuzi dapat menjelaskan fenomena atau proses tertentu yang secara linguistik, kemudian mempresentasikannya dalam sejumlah kecil aturan yang fleksibel. Organisasi dapat menggunakan logika fuzi untuk menciptakan sistem penanti lunak yang menangkap pengetahuan tersirat yang menggunakan ambiguitas linguistik. Kemudian jaringan saraf tiruan digunakan untuk menyelesaikan masalah yang kompleks dan sulit dipahami, di mana sejumlah besar data tersebut telah dikumpulkan. Jaringan saraf tiruan menemukan tiruan ini dengan menggunakan perangkat keras dan penanti lunak yang menyerupai pola pemrosesan dalam otak manusia. Jaringan saraf tiruan menggunakan aturan yang dipelajari dari pola-pola data untuk membangun lapisan logika tersembunyi. Kemudian selanjutnya adalah algoritma genetik. Berguna untuk mendapat solusi optimal untuk masalah spesifik dengan memeriksa sejumlah besar kemungkinan solusi untuk masalah tersebut. Algoritma genetik berguna mendukung berbagai solusi masalah tertentu, mengendalikan penciptaan, variasi, adaptasi, dan pemilihan kemungkinan solusi. Kemudian sistem al-hibrida. Algoritma genetik, logika fuzi, jaringan saraf tiruan, dan sistem ahli dapat diintegrasikan menjadi aplikasi tunggal untuk mengambil manfaat dari fitur-fitur terbaik teknologi tersebut. Sistem ini disebut sistem kecerdasan buatan hibrida atau hybrid AI system. Dan yang terakhir ada namanya agen intelijen. Agen intelijen adalah program penanti lunak yang bekerja di latar belakang tanpa intervensi manusia secara langsung untuk menjalankan tugas-tugas yang spesifik berulang dan dapat diprediksi.